Majelis Jemaat mengucapkan salam jumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GKI Klaten. Warta lisan Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Juli 2020. 1. Pelayan ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Juli 2020, ibadah dilayani oleh Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartasuro. 2. Program Orang Tua Asuh GKI Klaten tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran yang baru, tahun 2020 dan 2021 ini bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berimbas pada berbagai aspek dan menimbulkan ketidakpastian. Tim Bota GKI Klaten mengambil keputusan untuk tetap menyelenggarakan program Orang Tua Asuh tahun ajaran 2020-2021. Namun dengan skala prioritas dan menyesuaikan keadaan. Prioritas utama adalah Sekolah Krista Gracia. Data permohonan orang tua asuh dapat dilihat di warta gereja yang di-share di WA grup GKI atau wilayah. 3. Sosialisasi rencana kebaktian on-site. Sudah hampir 4 bulan, GKI Klaten harus menyelenggarakan kebaktian umum secara online akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Saat ini ketika era tatanan kehidupan baru sudah mulai diberlakukan, maka Majelis Jemaat GKI Klaten merencanakan untuk kembali menyelenggarakan kebaktian minggu di gereja atau on-site secara bertahap hanya untuk GKI Klaten Pusat. Untuk Bajem dan Pos masih akan dipersiapkan lebih lanjut. Penjelasan mengenai kebaktian on-site dapat dibaca lengkap di warta gereja yang di-share di WA grup GKI, wilayah, Bajem, atau Pos. 4. Kuesioner untuk persiapan ibadah ragawi atau on-site GKI Klaten. Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klaten yang dikasihi, saat ini tim 9 GKI Klaten atau tim yang dibentuk oleh MJ GKI Klaten untuk mempersiapkan ibadah ragawi atau on-site pada masa new normal, tengah mempersiapkan, merencanakan, dan mengagendakan pelaksanaan ibadah secara ragawi atau on-site GKI Klaten yang terbatas, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Sesuai dengan surat edaran dari Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 dan surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, Tim 9 GKI Klaten meminta kerjasama saudara sekalian untuk dapat mengisi kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di warta gereja. 5. Persekutuan Wilayah. Persekutuan wilayah pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 6 akan diadakan secara online. Firman dilayani oleh Pendeta Pan Binton. Persekutuan akan diadakan dengan menggabungkan antara YouTube GKI Klaten dan WA Group. 6. Selamat ulang tahun. Selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan selama beribadah jemaat tetap dimohon bersikap seperti ibadah di gereja. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Bersama-sama mari kita satukan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun situasi masih mengharuskan kita beribadah secara online, tetapi biarlah itu tidak menyurutkan semangat kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah NKB nomor 1 bait 1 dan 2. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Padukan suara
Jemaat yang dikasihi Allah, marilah ibadah ini kita kuduskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan jemaat Tuhan sudah lebih dari 4 bulan kita belum bisa kembali untuk beribadah secara tatap muka. Tetapi kita sungguh bersyukur bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita. Dan Tuhan mau hari demi hari yang kita lalui semakin membuat kita mengenali sejumlah prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga. Dan Tuhan juga mau kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Tetapi jemaat Tuhan, sudah layakkah kita disebut sebagai warga kerajaan surga? Mari kita datang dan merendahkan diri di hadapannya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, jari-jari kami tak pernah cukup menghitung kesalahan yang kami lakukan. Kertas-kertas yang kami miliki tak akan pernah bisa muat untuk menuliskan semua dosa kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun, sering kami lakukan. Saat ini, di masa pandemi ini, kami sering menaruh rasa curiga kepada sesama kami. Jangan-jangan ia akan menularkan virus COVID-19 kepada kami. Kami juga mengabaikan sesama kami saat mereka membutuhkan uluran tangan kami. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampuni kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk boleh menjadi warga kerajaan surga seturut dengan perintah-Mu. Sucikanlah kami ya Allah. Biarlah kami hari demi hari boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang setia, dan selalu berjalan bersama Engkau di jalan-Mu. Inilah permohonan kami kepadamu ya Allah. Amin. Sekali lagi mari kita renungkan segala dosa-dosa kita dengan menyanyikan PKJ 37. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, ya
Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, dan bagi kita yang sudah disucikan dan dilayakkan oleh Tuhan, berita anugerah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Dan saat ini berita anugerah diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, jemaat Tuhan, saat ini kita begitu sukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan, dan juga atas berita anugerah yang membuat hidup kita semakin hidup. Dan kita juga akan dibekali melalui sabda Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga yang baik. Atas setiap apa yang kita terima, boleh membuat kita semakin berbahagia. Karena kita yakin teguh bahwa kita adalah bukan saja warga, namun waris kerajaan surga. Oleh karena itu, pujian untuk Allah biarlah selalu kita kumandangkan dengan penuh syukur. Kita akan menyanyikan KJ 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, kita boleh pasrahkan hidup kita hanya ke dalam Tuhan, dan nikmat surgawi ada pada kita. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Biarkanlah di sepanjang siarah kehidupan kami, nama Yesus selalu kami puji, nama Yesus selalu kami agungkan dalam hidup kami. Yesus yang hadir pada kehidupan kami hari demi hari. Yesus yang juga akan menyapa kami pada saat ini melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir atas setiap kami. Satu demi satu, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk bukan hanya sekadar membaca sabda Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk memberlakukan firman itu melalui hidup kami setiap hari.
sehingga kehidupan kami adalah sungguh-sungguh menjadi bagian dari apa yang Kau firmankan. Dan kami menjadi warga kerajaan surga yang dengan taat dan setia memberlakukan sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, dengan penuh syukur kami menyambutnya. Dalam Kristus sabda yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Inilah Injil Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jemaat yang dikasihi Allah, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu hari saya berkunjung ke sebuah sekolah Kristen di kota Solo. Siang itu, saudara-saudara, adalah kunjungan saya yang pertama kali ke sekolah tersebut. Saya berkunjung ke sekolah itu karena saya akan memimpin persekutuan guru dan karyawan pada saat itu. Sambil menunggu waktu memimpin persekutuan guru dan karyawan, saya duduk di tempat duduk di depan ruang guru, di teras begitu ya.
Tidak ada yang mengenali saya karena saya adalah orang baru. Ya, tidak ada yang mengenali saya di tempat itu. Maklum, saya masih pembicara baru, masih newbie, gitu ya, masih belum dikenal. Nah, saudara, pada saat duduk-duduk itulah, saya sedang santai begitu, ada seorang murid lewat. Ya, ada seorang murid lewat. Dan betapa saya terkejut. Murid itu, ya dia masih kecil ya, usia SD kelas 2, kelas 3 begitu. Saya terkejut karena murid ini lewat di depan saya. Saudara tahu dia lewat sambil membungkukkan badannya. Dia lewat sambil membungkukkan badannya. Tanda dia memberikan hormat kepada saya, seorang asing yang belum dikenalinya, yang baru pertama kali datang ke sekolahnya. Di siang hari yang panas terik itu, saudara-saudara, setelah murid itu datang dan membungkuk di depan saya, sekalipun cuacanya begitu panas, tapi hati saya menjadi begitu teduh. Hati saya menjadi begitu gembira. Karena saya menemukan seorang anak di sebuah sekolah Kristen, ya, memiliki sebuah nilai yang berharga, namun sekaligus juga nilai yang sering terlupakan. Sering dilupakan sebagai hal yang penting, apalagi di zaman yang semakin transaksional. Nilai kesopanan. Dan setelah peristiwa itu, setelah anak itu pergi, dengan hati yang diluapi dengan keyakinan, saudara-saudara, saya bertekad. Suatu hari nanti saya akan menyekolahkan anak saya di tempat ini. Di tempat yang muridnya diajari nilai-nilai kesopanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai, value adalah hal penting yang menggerakkan. Hal penting yang menjadi dasar, yang menjadi alasan, yang mendrive, yang membuat orang ya berlari atau berjalan pada tujuan, pada arah kehidupan seseorang. Sebuah nilai itu menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, saudara, ketika Yesus dalam bacaan Injil tadi bicara tentang kerajaan sorga, sejatinya Yesus sedang mengajak saudara-saudara dan juga saya untuk memberlakukan dan menghayati betapa pentingnya nilai-nilai kerajaan surga itu untuk dilakukan dan ia perintahkan. Jadi ketika dia berbicara tentang kerajaan surga, sebenarnya dia sedang mengajak kita untuk melihat nilai-nilai yang utama tentang bagaimana warga kerajaan surga mestinya memberlakukan hidup. Saudara, pernahkah saudara membayangkan kalau ngomongin soal kerajaan surga, pernahkah saudara membayangkan seperti apa sih kerajaan surga itu? Bayangan apa yang saudara imajinasikan ketika mempercakapkan tentang kerajaan surga? Mungkin kita teringat akan pandangan banyak orang bahwa kerajaan surga itu merupakan sebuah tempat yang sangat megah, penuh dengan cahaya. Di sana banyak awan yang tenang, yang terang, atau di surga itu banyak tanaman yang segar, ya, buah-buahan di sana ranum sekali, ada tahta di mana Allah duduk di sana. Lalu para malaikat mengelilingi Allah itu, ya, para malaikat juga mengelilingi tahta itu, semuanya berpakaian putih, semuanya berpakaian jernih dan terang, gitu ya. Itu biasanya yang dibayangkan tentang kerajaan surga. Nah, perumpamaan yang terdapat dalam Injil Matius menolong kita untuk membayangkan kerajaan surga dengan cara yang agak berbeda.
Jika selama ini kita berpikir kerajaan sorga sebagai sebuah tempat, sebagai sebuah bangunan, sebagai sebuah wilayah, teritori tertentu di mana Allah membangun kerajaannya, atau kita mengenalnya dalam istilah bahasa Inggris kingdom, ya, kita sering membaca kerajaan surga sebagai kingdom, sebuah wilayah, sebuah tempat, sebuah bangunan yang terbelenggu di sana oleh waktu, oleh ruang terbatas, yang karena itu baru akan ditemui nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Orang bicara kerajaan surga seringkali ngomong itu kan perkara nanti ketika kita sudah berpulang, ketika kita tidak ada lagi di dunia. Maka Injil hari ini menegaskan bahwa kerajaan itu bukan hanya sebatas tempat, bukan hanya sebagai kingdom, tetapi kerajaan itu sebuah suasana, sebuah kondisi. Kerajaan surga adalah situasi di mana Allah memerintah. Maka ia bukan sekadar bangunan kingdom, tetapi dia juga adalah kingship, tempat di mana Allah menjadi raja, tempat di mana Allah memerintah, tempat dimanapun itu, kapanpun itu Allah memerintah. Ketika Allah memerintah, tentu segala hal yang baik terjadi. Dan kapan Allah memerintah? Dulu, kini, nanti, dan selama-lamanya. Artinya, ini bicara tentang sebuah suasana, kondisi di mana Allah memerintah dan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kerajaan surga adalah suasana dan kondisi yang tak terbatas ruang waktu dimanapun, kapanpun, ketika Allah memerintah, Allah menjadi raja, Allah ditaati dan dihormati perintahnya, di sanalah nilai-nilai yang bajik itu kemudian diupayakan dan dijalankan dengan sukacita. Di situ kerajaan surga terjadi. Maka saudara, ini tidak bicara mengenai situasi nanti ketika kita mati, tetapi di sini, saat ini, dan kini. Apa nilai-nilai kerajaan surga yang Allah melalui Yesus sampaikan? Dalam bacaan Injil kita, ada beberapa perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yang pertama, itu tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi, saudara tahu, kita sering membahasnya mungkin dalam berbagai pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Ini biji terkecil, tetapi ketika dia tumbuh, ia menjadi pohon yang besar dan rindang tempat burung-burung bersarang di sana. Ragi. Apa itu? Sedikit saja, tetapi dapat mengkamiri 40 liter tepung terigu menjadi roti yang mengembang dengan sempurna. Kecil seperti biji sesawi, sedikit saja seperti ragi, tapi dapat berdampak besar. Jadi, hidup sebagai warga kerajaan sorga berarti hidup untuk bersedia bertekun. Untuk bersedia bertekun, mau memulai dari suatu langkah yang kecil, yang sederhana, tetapi ketika ditekuni pada proses, setia pada proses, bersabar pada waktu-waktu pertumbuhan, ia akan mampu berdampak dan dampaknya menjadi besar. Jadi kalau mau dikatakan nilai yang utama dan yang pertama dalam kerajaan surga adalah sebagai warga kerajaan surga, siapa dia yang mau bertekun, hidupnya pasti punya dampak. Atau sebaliknya mau dikatakan orang yang berdampak, pasti ia telah dengan setia bertekun dalam proses, bersedia bertekun dalam hidupnya. Jadi perumpamaan ini mengatakan kepada kita untuk kita setia bertekun pada proses. Sampai dari biji kecil menjadi sebuah pohon yang besar, ragi yang sedikit tapi mengamiri banyak, sehingga menjadi roti yang sempurna. Yang kedua, saudara,
Yesus bicara mengenai harta terpendam dan mutiara. Ada harta terpendam di dalam tanah. Orang Yahudi biasa pada zaman itu lazim untuk menaruh harta mereka di tanah, menyimpan harta mereka di dalam tanah. Harta terpendam di dalam tanah ditemukan oleh seseorang, dimasukkan kembali ke dalam tanah. Saking senangnya, saking gembiranya, orang itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu kembali untuk membeli tanah itu. Lalu ada cerita lagi mengenai seorang pedagang yang mencari mutiara paling baik. Ketika ia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, segera ia pergi menjual semua miliknya, lalu memberi mutiara yang satu itu. Apabila Allah memerintah, maka nilai hidup sebagai warga kerajaan surga adalah hidup yang mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang yang hidupnya melekat pada Allah bukan berarti ia nggak butuh apa-apa. Keliru juga kalau kayak gitu. Ya. Orang yang hidupnya melekat pada Allah bukan berarti ia tidak membutuhkan apapun di dunia ini. Orang yang hidup bergantung pada Allah artinya orang yang justru dapat memilah dan memilih yang terbaik, yang paling penting, yang menjadi prioritas, yang paling berharga dalam hidup dan berani melepaskan apa yang tidak terlalu penting dalam hidupnya. Kita saat ini masih mengikuti ibadah online, ibadah daring yang tidak ada tatap muka secara langsung. Lalu karena ini ibadahnya online gitu ya, ibadah nggak ibadah juga nggak ada yang tahu misalnya ya. Nggak kelihatan, nggak diabsen, nggak tahu siapa saja yang nongol, yang buka YouTube-nya. Atau ya lihat bentar aja lah. Kalau bagus, nyanyiannya enak, ya, WL-nya keren gitu, ya dilanjutkan. Tapi kalau khotbahnya lama, membosankan, seperti sekarang misalnya gitu ya, ya sudah ditinggal saja. Cari yang lain nggak ada yang tahu gitu ya. Bagus diterusin, ngebosenin, matiin. Kita punya pilihan. Hari Minggu kan hari istirahat, mending dipakai untuk yang lain, ya lebih bermanfaat, mending pakai sepedaan, ya goes, atau mungkin mancing, ya atau mungkin nyelesain drakor yang belum kelar episodenya, ya saudara. Yang berharga dari situ apa? Pengakuan. Biasanya ibadah ragawi ketemu teman, aku wis ibadah, oh iya aku wis ibadah segala macam seneng ya. Sekarang nggak ada yang ngakui kamu ibadah apa enggak. Sehingga yang menjadi berharga bukan perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah, bukan perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan keluarga, tetapi pengakuan aku wis ibadah atau belum. Nah, di sini kemudian kita belajar untuk sebagai warga kerajaan Allah untuk melihat apa yang berharga saat ini. Yang berharga itu apa dalam hidup kita? Apakah ibadah itu sebagai waktu berjumpa dengan Tuhan bersama keluarga atau sebatas pengakuan? Bukankah Injil satu kali juga mengatakan, karena di mana hatimu berada, ya, atau karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Jadi di mana hati kita? Kepada Tuhan atau kepada yang lain-lain tadi. Nah, saudara, memasuki tatanan yang baru ini, ada banyak perjuangan yang sedang kita alami. Banyak orang sedang berusaha survive, sedang berusaha untuk bertahan hidup hari demi hari. Terjadi banyak pukulan berat di berbagai bidang. Ekonomi misalnya berdampak ke semua sektor usaha. Banyak orang yang stres, banyak orang yang sukar mengontrol emosinya, banyak orang yang kehilangan harapan dan akal sehatnya, banyak orang yang berputus asa. Sebagai warga kerajaan surga, dalam situasi pandemi seperti ini yang tidak mudah inilah, justru sikap kita untuk memilih nilai setia bertekun dalam proses
hari demi hari menjadi penting. Kalau kita baik-baik saja, dalam situasi yang baik-baik saja, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika dia tetap setia bertekun dalam proses yang sulit di masa pandemi ini, tetap dalam hidupnya untuk bertekun hari demi hari, justru disitulah ia membuktikan kualitasnya sebagai warga kerajaan Allah. Menghadirkan misalnya semangat bagi mereka yang sedang lelah. Menularkan optimisme bagi yang menyerah. Menciptakan kreativitas-kreativitas di tengah kemandekan berpikir banyak orang. Berterima kasih kepada tim multimedia yang setiap hari kudu syutingan dan setiap hari harus begadangan untuk supaya ibadah ini sampai kepada saudara-saudara di rumah yang kadang-kadang dilewat-lewati yang menarik untuk kita saja. Nah, saudara, pandemi ini membuat kita dapat memilih prioritas-prioritas kehidupan kita. Mungkin saja sebelum pandemi ini datang, kita sulit memprioritaskan apa yang penting dalam hidup kita. Semuanya pengen kita rangkuh, semuanya pengen kita miliki, semuanya untuk kita saja. Keadaan ini memaksa kita untuk belajar, saudara-saudara, bahwa ternyata yang paling penting dalam hidup ini adalah hidup yang hari demi hari bergantung hanya kepada Allah yang pemeliharaannya senantiasa ada dalam hidup kita. Maka sebagai warga kerajaan surga, nilai yang mesti kita terus tularkan adalah hidup bertekun hari demi hari dan bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Allah. Selama terus bertekun dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita sebagai warga kerajaan surga hidupnya mampu berdampak dalam situasi yang sulit seperti ini, kita justru dapat berbuah, menghasilkan buah, berdampak bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan kami mendengarkan sabda Tuhan. Biarkanlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar sabdamu ini sungguh-sungguh menjadi bagian yang dapat kami perlakukan. Di masa yang sulit ini, ajarlah kami untuk bertekun di dalam segala apa yang kami kerjakan hari demi hari. Sebab siapapun yang bertekun, hidupnya pasti berdampak bagi sebanyak mungkin orang. Orang yang mau berdampak dalam hidup adalah orang yang mau terus bertekun di dalam upaya dan usahanya memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Ajar kami dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup ini untuk kami memprioritaskan Tuhan, bergantung hanya kepada Engkau ya Allah yang memiliki kehidupan kami. Kami telah membuktikan dalam suka duka hidup Engkau terbukti setia menolong dan merawat kami, umat kepunyaan-Mu. Tuhan berkatilah bangsa kami yang sedang berjuang di masa-masa pandemi ini. Menolong kiranya pemerintah agar dapat menentukan arah yang baik bagi kehidupan dan kesejahteraan kami sebagai warga bangsa ini. Tuhan menolong kami sebagai warga masyarakat. Tuhan menolong kami sebagai bagian dari persekutuan umat percaya di GKI Klaten khususnya. Tuhan menolong kami sebagai warga kerajaan surga, agar kami dimampukan untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga itu kini dan di sini melalui karya hidup kami. Agar kami menjadi umat yang setia bertekun, umat yang senantiasa bergantung dan menyerahkan segala kekhawatiran kami pada tangan Tuhan yang kuat. Tuhan menolong saudara kami yang sakit, mereka yang dalam masa pemulihan dan penyembuhan, dikaruniakanlah kesehatan kepada mereka.
Keluarga yang merawat, kami yakin Tuhan senantiasa berkati, berikan kesabaran dan sukacita. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami yang akan kami jalani sepekan ke depan dengan berbagai karya, kerja, aktivitas, studi kami, dan berbagai hal yang harus kami lakukan sekalipun terbatas karena pandemi. Tuhan beserta dengan kami, memampukan kami untuk melakukan bagian kami dengan baik, untuk terus berdampak nyata bagi kehidupan, dimanapun tempat Tuhan menaruhkan kami. Kami percaya kesehatan dikaruniakan kepada kami, berkat-Mu senantiasa mencukupkan kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini dengan menyatakan iman percaya kami bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami hari demi hari. Dan biarkanlah kami mengakhirinya dengan doa yang Dikau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami padanya makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. 1. Transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. 2. Dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan atau vintage atau internet banking yang terinstal di handphone. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Persembahan diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita naikkan persembahan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu maupun penyertaan-Mu untuk hidup kami. Dan pada kesempatan hari ini kami mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tak sebanding Tuhan dengan berkat yang Kau berikan untuk kami. Namun demikian, terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan, tahirkan, dan ampunilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan karena ibadah kehidupan masih akan terus kita jalani.
Dan hendaklah kita hidup sebagai warga kerajaan surga yang lebih menyatu dengan sesama kita, dan kita boleh hidup menjadi hidup lagi dan boleh menjadi bermakna. Dan juga kita bisa menjadi suluh bagi dunia dan juga bagi mereka yang dalam kegelapan. NKB 212 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh indah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang senyap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.